Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin meminta waktunya sebentar Bapak. Kita dari kelompok Sapras ingin menanyakan tentang Bapak mengenai BKK. Baik, nih Pak, Excellent kan bekerja sama banyak perusahaan ya kan Pak? Lalu bagaimana cara Bapak menjaga hubungan baik dengan perusahaan atau industri untuk mendapatkan lowongan secara rutin? Baik, ketika kita berbicara hubungan dengan industri, yang mana kita ada timbal balik juga nih, apa itu keuntungan perusahaan, keuntungan buat sekolah, BKK itu sekolah ya. Nah di sini menjaga hubungan itu, pertama kita harus menjaga komitmen, bagaimana kerjasama itu bisa terjaga dengan baik. Di antaranya kita harus sering komunikasi intent apabila ada apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan atau informasi yang kita informasikan. Yang kedua, kita harus saling membagi informasi bagaimana hubungan itu tetap terjaga khususnya di antara perusahaan, karena manajemen perusahaan dan sekolah itu berbeda pastinya. Itu intinya kita harus menjaga keterbukaan, dalam arti bukan keterbukaan secara data, tapi menjaga khususnya silaturahmi dan komunikasi yang baik. Baik Bapak, sini juga. Bagaimana Bapak mengevaluasi apakah sebuah perusahaan atau lowongan cocok dengan kompetensi siswa? Untuk lowongan atau informasi kerja, yang mana di sini kan tiap sekolah itu ada beberapa jurusan. Nah, tiap perusahaan itu mungkin beda-beda kebutuhannya. Yang pertama dengan skill atau kemampuan, ini tergantung apa yang diinginkan perusahaan. Nah, tinggal bagaimana nih perusahaannya. Contoh, ada dalam perusahaan itu membutuhkan suatu administrasi. Berarti kita harus mencari orang yang paham tentang administrasi. Dan kita contoh permanajemen berkantoran. Tentang mesin, berarti kita harus menyesuaikan dengan jurusan mesin. Nah itulah bagaimana kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan dan kebutuhan pun juga. Ya, jangan sampai kebutuhan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Dan kita menyiapkan untuk kebutuhan perusahaan. Baik Bapak, selanjutnya apakah ada kendala yang sering dihadapi saat menyalurkan siswa ke dunia kerja? Lalu bagaimana PKK mengatasi? Kalau kendala itu semuanya pasti ada ya, mau dalam penyediaan calon, perekrutan pasti ada. Tinggal kembali ke kitanya memastikan atau meyakinkan bagaimana hal itu bisa dijaga atau bisa diatasi. Salah satunya bagaimana menguatkan calon pekerja itu, bagaimana dia ingin bekerja dengan sungguh-sungguh, jangan sampai bekerja itu cuma loncatan, tapi kita meyakinkan untuk calon pekerja itu, terutama dengan penguasaan materi, dengan ilmu atau pembekalan dengan skill yang disampaikan. Yang kedua dengan mental. Ya, mental itu wajib harus dikuatkan pada calon pekerja-pekerja itu. Baik Bapak, apakah ada tindak lanjut atau pemantauan terhadap siswa atau alumni yang sudah berhasil ditempatkan? Jika iya, seperti apa prosesnya? Untuk tindak lanjutnya pasti ada, yang mana itu kita dipantau minimal per 3 bulan, dia dipantau. Makanya tadi bilang dengan pertanyaan pertama, bagaimana menjaga hubungan baik, ya tadi komunikasi. Nah, komunikasi laporan itu begini, contoh, ada pekerja atau yang bekerja di perusahaan dari kita khususnya, dan rekrutan itu di kita juga rekrutannya. Nah itu dipantau. Nah, dengan cara tadi pertama kita harus data dulu nih, data bagaimana nih pemantauannya, siswa itu masih bekerja atau tidak. Nah kita dilaporkan, dan biasanya kita tuh lapor ke dinas dengan ke pusat punya laporan bahwa siswa itu bekerja masih di sini atau di mana. Dengan kalau kita laporan ke pusat itu namanya ada tracker study, itu wajib melaporkan dia bekerja di mana, perusahaannya apa, gajinya berapa, kita harus tahu. Kalau kita tidak tahu dengan dirinya, kita harus komplain juga. Takut ya kadang-kadang banyak perusahaan dengan gaji sekian tidak sesuai. Nah ini untuk pelaporannya wajib dilaporkan. Mau tingkat saya lapor itu ketika contoh ke pihak sekolah saya lapor, ke pihak dinas pendidikan lapor, dan pusat itu dilapor juga dengan data.
bahwa itu siswa masih bekerja di tempat itu bekerja. Baik Bapak, selanjutnya, apakah ada protokol khusus dalam menangani data yang sensitif? Seperti apa catatan pribadi siswa, alumni, atau evaluasi kerja dari perusahaan? Kalau untuk data, mungkin tiap lembaga atau pasti punya masing-masing. Makanya ada yang boleh disampaikan, ada yang tidak. Kalau yang boleh disampaikan mungkin data umum ya, tapi kalau yang tidak, contoh, kalian pun juga nih khususnya anak sekolah tidak sembarangan isi data, mau ke siapa pun tanpa izin. Nah, itu kan namanya kan protokol itu udah pasti ya tadi jaga-jaga lah. Tapi data itu harus dijaga. Bagaimana? Contoh, perusahaan minta data yang mau melamar pegawai, kita kasih sesuai dengan dia permintaan, tapi tidak bisa mengasih data tanpa izin dari kami dari pihak sekolah. Nah, boleh ngasih boleh, tapi tadi bilang ada aturan-aturannya, mana yang boleh, mana yang tidak. Kalau data secara untuk kepentingan umum atau kita dikasih, tapi tetap ada data yang tidak boleh dikasih, itu untuk dapur, khususnya dapur perusahaan. Sama di perusahaan pun juga sama, dia nggak sembarangan kasih data, ya kan, ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, contoh informasi lowongan kerja pasti dia disampaikan, ditempel di informasi media atau yang lainnya, disampaikan lowongan kerja. Kenapa? Orang tahu, tapi ada sesuatu yang tidak disampaikan. Dari proses itu contohnya apa? Tentang peraturan yang dilanggar sama pegawai, nanti dia akan khusus internal dia aja gitu. Itu kan dalam pelaporan atau tadi protokol khusus dari data itu informasi ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.